pagi semuanya, perkenalkan saya adalah Elsolena Tonang, mahasiswa Politeknik Bulumer Bisnis Indonesia, Prodi Akuntansi Perpajakan semester 5 dengan NIM 2302010057. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang analisis pengauditen internal pada industri F&B, yaitu pada studi kasus bolu meranti. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kelola dan pengendalian risiko pada salah satu entitas bisnis kuliner yang paling ikonik di Indonesia, khususnya di Kota Medan, yaitu Bolu Meranti. Mengapa kasus ini menarik? Karena Bolu Meranti bukan sekedar toko kue, melainkan operasi manufaktur dan retail bervolume tinggi dengan perputaran aset yang sangat cepat, yang tentunya menyimpan risiko bisnis yang unik. Nah, di sini pertama sekali saya akan membahas tentang analisis proses bisnis. Untuk memahami risiko, kita harus membedah jantung operasionalnya terlebih dahulu, yaitu proses bisnis Bolu Meranti adalah kombinasi kompleks antara manufaktur, just in time, dan retail. Nah, mari kita uraikan alurnya secara kronologis. Pada proses yang pertama adalah pengadaan dan manajemen rantai pasok. Berbeda dengan retail barang kering, bahan Bolu Meranti ini bahan bakunya adalah barang yang sangat mudah rusak seperti telur, mentega, keju, dan susu. Definisi pembeliannya harus memastikan barang datang setiap hari dengan kualitas yang sangat bagus. Bahkan keterlambatan 1 jam saja dari pemasak telur bisa menghentikan seluruh produksi hari itu. Di sini, proses bisnis mencakup seleksi vendor yang ketat, pengecekan kualitas saat barang masuk, dan penyimpanan di gudang pendingin dengan metode first in first out yang sangat disiplin. Nah, proses kedua adalah produksi manufaktur. Ini adalah inti dari nilai jual Bolu Meranti, fresh from the oven. Proses ini berjalan nyaris 24 jam dengan sistem shift. Aktivitas mencakup penimbangan resep rahasia, pencampuran adonan, pemanggangan, hingga proses finishing atau pemberian topping. Tantangan terbesar dalam proses ini adalah konsistensi. Dengan ribuan kotak diproduksi dalam satu hari, menjaga rasanya tetap sama di setiap loyang adalah proses bisnis yang menuntut standarisasi ketat. Limbah produksi berupa kue yang gosong atau bantet harus dicatat sebagai kerugian produksi, bukan sekedar dibuang saja. Proses yang ketiga adalah pengemasan dan logistik. Setelah kue didinginkan, kue akan dimasukkan ke area packing. Proses ini krusial karena kemasan akan menentukan umur penyimpanan pada kue yang hanya bertahan selama 3 hari pada suhu ruangan. Pada proses yang ketiga ini, label tanggal kadaluarsa akan dicetak. Barang yang sudah dikemas kemudian didistribusikan segera ke area toko utama atau dikirim ke reseller dan pengiriman kargo untuk pemesanan luar kota. Penggerakan barang dari area produksi ke area toko adalah titik perpindahan tanggung jawab aset yang kritis. Untuk proses yang terakhir adalah penjualan pelayanan kepada pelanggan. Proses bisnis di sini berfokus pada kecepatan transaksi. Kasir tidak hanya memindahkan barang, tetapi pada proses ini seringkali kasir harus menangani pesanan dalam jumlah yang besar seperti berdus-dus atau berbox-box, secara maupun pembayaran tunai maupun non-tunai. Sistem point of sales harus bekerja real-time memotong stok. Selain itu, ada manajemen customer experience untuk mengatur arus antrian agar tidak terjadi keributan dengan meningkat tingginya permintaan terutama di musim liburan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tata kelola dan manajemen risiko. Sebuah bisnis dengan skala transaksi ribuan unit per hari tidak bisa dijalankan hanya dengan naluri saja. Perlu tata kelola yang kokoh dan manajemen risiko yang cerdas. Dalam aspek tata kelola, Bolu Meranti harus bertransformasi dari gaya manajemen keluarga tradisional menuju korporasi profesional. Penerapan tata kelola yang baik tercermin dari transparansi alur komando, yaitu harus ada kejelasan siapa yang membuat kewajiban strategi dan siapa yang mengeksekusi operasional harian. Struktur organisasi harus memisahkan fungsi keuangan, operasional, dan pengawasan. Tidak boleh ada satu orang pun yang memegang kendali penuh dari hulu ke hilir tanpa pengawasan untuk menjaga akuntabilitas. Dari sisi manajemen risiko, perusahaan harus menghadapi ancaman yang jika diabaikan bisa sangat fatal, yaitu ancaman yang pertama, risiko reputasi dan keamanan pangan. Ini adalah risiko tertinggi. Satu kasus keracunan makanan akan ditemukan benda asing dalam kue dapat viral di media sosial dan menghancurkan brand image puluhan tahun. Mitigasinya adalah penerapan standar hazard analysis and critical control points di dapur. Untuk yang kedua, risiko volatilitas harga bahan baku.
Harga telur dan terigu sangat fluktuatif. Tanpa manajemen risiko, kontrak jangka panjang dengan pemasok, margin keuntungan perusahaan bisa tergerus drastis saat harga pasar naik. Yang ketiga, risiko operasional SDM. Ketergantungan pada resep rahasia dan keterampilan pemanggangan kue menimbulkan risiko jika karyawan keluar atau mogok kerja. Tata kelola SDM yang baik harus memastikan adanya regenerasi agar bisnis tidak bergantung pada individu tertentu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengendalian internal dan mitigasi pada fraud. Sekarang kita masuk ke area yang paling sensitif. Bagaimana mencegah kebocoran aset? Industri F&B sangat rentan terhadap fraud atau kecurangan karena barang dagangannya mudah dipindah tangankan dan transaksi tunainya tinggi. Mari kita identifikasi risiko kecurangan yang spesifik. Yaitu yang pertama, risiko bahan baku. Bahan baku seperti mentega, wisma, keju, dan coklat memiliki nilai ekonomi tinggi dan mudah dijual kembali atau dikonsumsi pribadi oleh karyawan. Yang kedua, skimming penjualan. Kasir menerima uang dari pelanggan untuk 5 kotak bolu, tetapi yang dicatat di komputer itu hanya 4 kotak saja. Selisih uangnya lalu dikantongi oleh karyawan. Yang ketiga, kolusi pembelian. Bagian pengadaan markup, harga pembelian telur atau bekerja sama dengan pemasok untuk mengirim barang yang kualitasnya sangat rendah tetapi harga kualitasnya tinggi. Yang keempat, sweethearting. Kasir memberikan diskon tidak sah atau memberikan barang praktis kepada teman atau keluarga yang datang ke toko bolu meranti. Untuk menanggulangi ini, sistem pengendalian internal harus diterapkan secara berlapis, yaitu yang pertama, pengendalian lingkungan dan fisik. Perusahaan wajib memasang CCTV yang menyoroti titik buta, seperti di area penyimpanan barang, area pencampuran adonan, dan tepat di atas laci kasir. Terus akses ke gudang bahan baku harus dibatasi menggunakan kartu akses, hanya personel gudang yang boleh masuk. Terus yang kedua, pemisahan tugas. Ini adalah prinsip sakral. Karyawan yang mencatat penerimaan barang di gudang tidak boleh sama dengan orang yang melakukan pembayaran kepada pemasok. Begitu juga kasir, tidak boleh melakukan akses untuk mengubah data stok dan melakukan pembatalan transaksi tanpa otorisasi kartu manajer. Pemisahan ini menutup celah bagi satu orang untuk melakukan kecurangan dan menyembunyikannya sendirian. Lapis yang ketiga, pengendalian prosedural dan dokumen. Setiap pengeluaran bahan baku dari gudang ke dapur harus disertai material requisition form yang ditandatangani oleh kepala koki. Tidak ada formulir, maka tidak ada barang yang keluar. Di kasir, wajib diterapkan aturan wajib struk, seperti dipasang tulisan, jika tidak menerima struk, belanjaan Anda gratis. Ini akan menjadikan pelanggan sebagai pengawas eksternal alami bagi kasir. Yang keempat, monitoring rutin. Lakukan stok opname atau perhitungan fisik secara harian untuk barang jadi. Karena bolu adalah barang yang cepat basi, selisih stok tidak bisa serta-merta dianggap barang rusak. Setiap barang rusak harus ada fisik barangnya yang dikembalikan ke gudang sebagai bukti. Jika stok di komputer berkurang tetapi tidak ada uangnya di dalam, tidak ada bangkai barangnya, itu adalah indikasi kuat pencurian. Selanjutnya, rencana audit internal. Terakhir, posisikan diri kita sebagai auditor internal profesional yang ditugaskan memeriksa bolu meranti. Kita akan menyusun rencana audit yang komprehensif, yaitu yang pertama, penentuan ruang lingkup dan tujuan fokus audit. Ini adalah siklus pendapatan dan persediaan periode semester 1 tahun berjalan. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan memadai bahwa kas yang diterima telah disetor utuh ke bank dan persediaan bahan baku digunakan secara efisien tanpa kebocoran. Tahap yang kedua adalah tahap perencanaan atau planning. Sebelum turun ke lapangan, saya akan melakukan analisis data. Saya akan membandingkan rasio penggunaan bahan baku dengan output produk jadi. Contohnya, standarnya 100 tepung terigu itu 100 kilo tepung terigu itu menghasilkan 200 bolu. Jika data menunjukkan penggunaan 150 tepung untuk 200 bolu saja, ada indikasi pemborosan atau pencurian tepung. Area dengan anomali data inilah yang akan menjadi prioritas pemeriksaan. Tahap yang ketiga adalah tahap pelaksanaan prosedur audit. Berikut ini adalah langkah kerja detail yang akan dilakukan di lapangan, yaitu
perhitungan kas dadakan. Jika saya sebagai audit internal, saya akan mendatangi kasir secara acak di jam sibuk, meminta mereka untuk berhenti melakukan pelayanan, dan saya akan menghitung uang yang ada di laci. Saldo fisik harus sama persis dengan saldo yang ada di layar komputer detik itu juga. Ini efektif mendeteksi pemakaian uang perusahaan. Selanjutnya, mystery shopper atau observation. Saya akan menugaskan tim untuk menyamar jadi pembeli. Nah, di sini mereka akan memantau apakah kasir menginput semua item, dan apakah kasir memberikan struk, dan apakah pelayanannya sesuai SOP. Yang selanjutnya adalah voicing transaksi pembelian. Saya akan mengambil sampel 30 transaksi penjualan bahan baku yang paling besar. Saya akan menelusuri dokumennya dari faktur, surat jalan, sampai ke pesanan pembelian. Saya akan menelpon pemasok secara acak untuk memverifikasi apakah harga yang tertera di faktur perusahaan benar-benar harga asli dari pemasok. Dan yang terakhir adalah rekonsiliasi bank. Saya akan memeriksa apakah setoran tunai harian toko benar-benar masuk ke rekening bank perusahaan. Nah, yang terakhir adalah tahap pelaporan. Hasil audit akan dituangkan dalam laporan hasil audit internal. Temuan akan dikategorikan menjadi high risk, medium risk, dan low risk, seperti selisih kas, administrasi yang tidak rapi. Yang terpenting, saya akan menyertakan rekomendasi perbaikan. Contohnya, mengintegrasikan timbangan digital di gudang dengan sistem akuntansi agar pencetakan stok otomatis atau rotasi jadwal kasir setiap 2 bulan untuk mencegah kolusi. Dengan rencana audit yang sistematis ini, manajemen Bolumeranti tidak hanya mendapatkan temuan kesalahan, tetapi mendapatkan solusi yang strategis untuk mengamankan aset dan meningkatkan profitabilitas perusahaan ke depannya. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.